Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kalian tahu nama channelnya? Nah, baca sendiri ya nama channelnya. Nah, channel campuran, isinya pokoknya konten sesuatu yang bermanfaat dan tidak berbahaya, teman-teman ya. Kali ini saya akan membagikan tips ya, seperti ya, atau sesuai dengan judulnya, yaitu membedakan oli asli dan palsu. Nah, cuman caranya beda dengan yang orang-orang pakai ya. Kalau cara yang saya pakai ini adalah bukan hanya scan barcode. Ini ada barcode-nya. Ini juga sama. Nah, mana yang asli, mana yang palsu? Kelihatan banget. Nih, dari tutupnya. Kalau yang asli, dia tutupnya rusak. Apa penyebabnya? Nanti saya jelaskan. Nah, ini yang palsu. Tutupnya masih keren ya. Jadi masalahnya kemasannya sama-sama ada barcode-nya, sama-sama asli, sama-sama bisa di-scan. Ini juga bisa di-scan dan berhasil. Ini juga bisa, juga sama-sama berhasil. Berarti ini botolnya asli. Tapi apakah menjamin isinya Tapi apakah menjamin isinya asli? Oh, jangan bangga dulu. Lihat ya, kemasannya mirip asli. Ini memang asli, betul-betul asli, karena barcode-nya saya scan, masih bisa dipakai, masih asli. Terus sama-sama ada nomor serinya sama-sama bisa dihapus. Lihat, bisa dihapus. Nah, perbedaannya adalah yang saya jelaskan. Pertama, tutup dari botol asli itu tidak bisa diulir. Kalaupun dipaksa ya, akan terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, segelnya merekat pada tutup. Nah, ini yang jarang orang tahu. Segelnya merekat pada tutupnya. Ini yang menyebabkan tutup tidak bisa diulir. Kalaupun bisa dipaksakan, itu akibatnya adalah segelnya akan rusak. Jadi ini tutup tidak bisa dipakai ulang. Terus segelnya juga tidak bisa dipakai ulang. Gitu. Yang bisa dipakai hanya botolnya. Caranya gimana? Oknum pemalsu oli itu seperti ini, teman-teman. Jadi bekas dari segelnya ini dibersihkan pakai cutter ya, kemudian diisi oli palsu, terus beli tutup palsu seperti ini ya, dan segel palsu. Udah selesai, disegel pakai pemanas gitu, terus tutup lagi. Jadi deh oli asli, padahal kemasannya doang yang asli. Begitu, teman-teman. Nah, ini contoh yang palsu. Dia bagian ini, bagian pinggiran botolnya ya, lihat, bagian pinggiran botolnya itu ada bekas goresan cutter. Oh, kucing. Shh, pergi. Jadi di bagian pinggiran tutupnya itu ada bekas goresan cutter atau pisau. Dan segelnya pun hanya dua lapis, yaitu aluminium dan plastik ya. Tapi kalau yang asli, lihat, ayo dong kebuka. Nah, kalau yang asli, dia segelnya itu ada 4 lapis. Yang paling atas itu aluminium, terus kertas, terus aluminium lagi, terus plastik. Nah, jadi ada kertasnya, teman-teman. Bila kita paksakan dibuka pakai tang, itu aluminium yang pertama itu terkelupas total. Lihat ya, terkelupas total, dan yang menempel di sini itu segel kertas dan aluminium. Itu, teman-teman. Lihat. Jadi tutupnya aja sudah beda, teman-teman. Nah, ini ada perekatnya yang menyebabkan
tutup oli asli tidak bisa diputer, diulir. Sedangkan yang palsu, bagian tutupnya tidak ada perekat, jadi dia bisa diulir. Dan bagian bawahnya ini, ya, bagian bawahnya itu bisa bisa diangkat bersama tutupnya. Tapi kalau yang asli dia terpisah, kepotong. Nah, ini tadi potongannya saya buang di mana ya? Nah, udah gitu aja teman-teman. Jadi perlu diingat, oli palsu bukan berarti kemasannya palsu, tapi kemasan asli pun ya bisa dipalsukan. Nah, kenapa bisa? Karena kebanyakan mekanik kalau mengganti oli itu kemasannya tidak di-scan atau tidak dikelupas dan dijual ke penadah. Kalau kemasan yang tidak di-scan dijual, otomatis kemasannya bisa dipakai. Kemasannya bisa dipakai ulang, bisa diisi oli palsu. Cukup dengan membeli tutup dan segelnya. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati banget. Ini saya beli pertama asli, kedua saya beli palsu. Yang ini asli, yang ini palsu. Begitu saya coba lihat segelnya ternyata beda, tutupnya pun ya beginilah. Tutup palsu jelas kelihatan banget. Kalau ini agak mengkilap-mengkilap ya. Nah, ini pertama karena saya tidak bisa mengulirnya, saya bobol dari atas. Dan segelnya, lihat, segelnya kalau kita gosok pakai kuku atau pakai logam, dia nggak akan luntur. Tuh, masih utuh. Ini sudah saya gosok pakai besi apapun itu jenisnya, tidak luntur tulisannya. Tapi kalau segel yang palsu, dia digosok pakai kuku aja sudah luntur. Waktu segelnya masih utuh di sini, saya gosok pakai kuku, itu luntur teman-teman. Nah, udah mungkin itu aja. Ini ada kelihatan nggak bekas goresan cutter nih. Nah, ini bekas goresan cutter. Intinya botol asli seperti ini dipotong pakai cutter, terus tempeli segel baru gitu teman-teman. Hati-hati karena ya sayangi motor Anda. Ya kan. Nah, ini sama yang asli pun bentuknya sama, ada tulisan full seperti ini. Yang palsu ya. Yang palsu pun masih ya mirip-mirip lah. Di dalamnya pun terlihat ya Malup HDPE King ya, seperti ini persis. Kalau ini sudah rusak ini teman-teman, karena segelnya ada perekatnya gitu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, share video ini supaya kita bisa menghentikan peredaran oli palsu di pasaran ya. Jadi ada tips satu aja gampang, pastikan kalian beli oli sebelum dipasang kalian ulir dulu tutupnya. Kalau tutupnya itu susah diulir ya, ya bisa dipastikan itu asli ya. Tutupnya itu susah banget diulir, berat banget. Nah, terus yang kedua tentunya scan barcode. Habis tutupnya tidak bisa diulir, kita bayar dulu, kita bayar olinya, bayar ongkosnya. Kalau kita pasang oli di tempat ya, kita bayar dulu. Terus oli yang sudah kita beli tersebut kita scan barcode-nya seperti ini, dikelupas seperti ini ya. Terus kita serahkan pada mekanik. Jadi dijamin mekanik tidak bisa memanfaatkan menjual botol oli tersebut gitu ya. Mau marah silahkan marah itu mekanik lihat video saya ini pasti ketar-ketir bro, karena saya menunjukkan cara kerja mereka ya, menuangkan oli, habis itu tidak melakukan scan barcode dan botolnya dijual. Nah, kalau dijual ya terserah penadahnya. Kalau penadahnya itu tukang rosok ya tidak akan dipakai ulang seperti ini, akan dihancurkan gitu, atau buat kemasan bensin bisa gitu ya. Tapi kalau penadahnya itu oknum
ya pemalsu, ya pasti dipalsukan. Jadi penjual botol ya nggak salah, tapi yang salah itu oknum pemalsunya. Tapi setidaknya para mekanik mohon ya untuk tidak menjual botol seperti ini ke penadah dengan keadaan masih tersegel seperti ini. Harus dikelupas, habis dikelupas terus di scan barcode-nya, habis itu selesai. Itu mohon bantuannya teman-teman ya untuk menghentikan peredaran oli palsu. Itu cara membedakannya hanya dari tutupnya aja. Barcode tidak menjamin ya. Ini kemasannya sama-sama asli, tapi ternyata tutupnya beda jauh. Mohon maaf kalau suaranya agak sedikit apa ya, kurang jelas ya, bisa keraskan volume handphonenya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, tonton terus ya, semoga channel saya ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.